Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita selaku hambanya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya dan keluarganya tentunya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah, insya Allah pengajian kali ini bertemakan kelanjutan dari pengajian yang bulan Januari lalu, memuliakan pasangan. Jadi yang waktu kemarin bulan lalu kan belum selesai ya, insya Allah masih yang sama, insya Allah diberikan oleh Ustadz Niko Yustika. Semoga pengajian ini akan menambah amal baik dan ilmu kita. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita dengar lantunan ayat suci Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, insya Allah yang akan dibacakan oleh Mas Haril Nandas ya, insya Allah. Monggo Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum atarisun nisaa wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma atitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Artinya Mas, insya Allah. Ya pakai artinya juga. Pakai bahasa Inggris saja ya di sini. Monggo bahasa Jawa juga boleh. Saya bahasa Indonesia sih kalau mau. Oh iya, bahasa artinya ya sekalian. Oh ya boleh. Sorry. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Khairul Nandas dan Mas Ardi yang telah membacakan dan mengartikan surat An-Nisa ayat 19. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya akan mendapatkan pahala yang sama. Selanjutnya tanpa menghemat ya, langsung aja mengefisienkan waktu ya, insya Allah ya. Pak Ustadz Miko ya, silakan monggo Pak Ustadz. Tafadhol. Share materinya ya. Iya. Bisa dilihat? Bisa. Oke, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Rekan-rekan yang berbahagia, nah, ada Mas di sini kelihatan namanya semua, jadi saya bisa panggil nih. Ada Mas Ardi, saya panggil apa? Mas Ferry ya, kalau nggak salah ya. Mas Prima, Mas Khairun Nandes, kemudian Mas Fawad juga kalau tidak salah ya, namanya ini. Tidak terasa sudah 3 bulan lewat kita berpisah, dan kita sudah membahas sebuah hal yang cukup penting di bulan Januari kalau tidak salah di rumah Mas Rian, terkait dengan sebuah tema yang lekat dan dekat dengan diri kita dan ternyata sangat penting dan strategis tidak hanya untuk dunia bahkan akhirat kita, yaitu terkait dengan keluarga ya. Dan kalau sudah bicara keluarga, sebelum kita bicara anak-anak, maka yang paling penting untuk kita bicarakan adalah parent itu sendiri ya. Maka disebut Islamic parenting, sehingga memang fokusnya kepada parent, dan dalam hal inilah suami dan istri. Sebelum lebih jauh, tentunya kita berdoa semoga kita di 10 hari terakhir ini, di mana kita mendapati diri kita dalam sebuah suasana Ramadan yang tidak pernah seperti sebelumnya, ya, di mana kita lockdown. Mudah-mudahan ini sebuah cara bagi Allah untuk membuat kita dan pasangan kita dan tentunya dengan seluruh anggota keluarga kita bisa lebih dekat dan bisa memaknai Ramadan dengan lebih khusyuk lagi sebagai sebuah institusi keluarga di sini, insya Allah. Dan saya yakin rekan-rekan sekalian sini sudah mencoba membuat sebuah mekanisme agar seluruh proses puasa selama lockdown ini bisa lebih lain daripada sebelumnya ya. Kita berbuka bersama, kita sholat tarawih bersama, mungkin kita juga ada yang tadarus bersama, semua bersama dan bersama dan bersama. Ini sebuah hal yang sangat valuable sekali ya tentunya. Baik, rekan-rekan sekalian, di sini yang di bulan Januari nggak hadir, ada nggak? Semua apa hadir semua? Hadir semua ya? Ada Fawaz teman Anda dari Indonesia, Pak Ustadz. Oke. Oh ya, sambil Indonesia. Baik. Jadi, mungkin saya akan coba sedikit review saja supaya tetap connect dengan apa yang sudah kita pernah bahas di bulan Januari yang lalu. Jadi rekan-rekan sekalian, tema ini kita pilih mengapa kita perlu memuliakan pasangan kita. Ini ada sebuah harapan jangka panjang agar nanti anak-anak pun bisa memuliakan orang tuanya ya. Di sini ya, seluruh masalah-masalah keluarga yang ada baik di Indonesia maupun di Australia pada umumnya maupun di tempat-tempat lain pada umumnya selalu bermula dari sebuah keluarga yang tidak harmonis ya. Apakah anak terkena drug, kemudian pornografi, KDRT dan sebagainya, selalu berawal mula dari ketidakharmonisan ayah dan ibu, sehingga itu akhirnya berefek kepada anak, dan anak kemudian mengalami sebuah goncangan psikologis, dan ketika mereka terpapar dengan dunia luar yang secara notabene begitu banyak permasalahan yang ada, mereka tidak mempunyai daya imun yang cukup untuk menghadapi itu semua ya. Padahal seharusnya rumah adalah sebuah tatanan atau tempat di mana seluruh masalah-masalah yang ada di luar itu difilter, kemudian dinetralisir kembali ya. Tapi justru malah ketika mereka pulang ke rumah, mereka bukannya mendapatkan sebuah filterisasi, tapi malah mendapatkan tambahan dari seluruh masalah yang ada, sehingga akhirnya terjadilah generasi-generasi yang lebih bermasalah lagi. Itu secara singkat. Sehingga akhirnya ketika seorang suami dan istri yang seringkali punya masalah, ribut, cekcok, dan bercerai, maka kita perlu tahu ini merupakan sebuah prestasi terbesarnya iblis dalam menggoda manusia. Manusia yang terlibat dengan pornografi, kemudian korupsi, membunuh, dan sebagainya, bagi iblis itu bukan merupakan sebuah prestasi yang wah gitu ya. Dalam hadis yang panjang dikisahkan, justru iblis sangat mengapresiasi para anak buahnya yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Mengapa? Karena iblis tahu secara jangka panjang
ketika institusi rumah tangga itu terpecah, hancur, maka tinggal menunggu saja generasi-generasi yang tumbuh, akhirnya generasi yang sangat rentan dengan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita sebagai seorang suami dan istri perlu memahami hal yang sangat mendasar ini. Keutuhan rumah tangga adalah sebuah hal yang merupakan hal yang sangat mutlak untuk kita jaga. Dan karena kita sudah tahu pentingnya ini, maka waktu kita, perhatian kita, kemudian seluruh hal yang itu perlu kita berikan yang terbaik. Jangan waktu sisa. Jangan terbalik ya. Kita berikan yang terbaik ketika kita di luar rumah, justru ketika pulang kita bawa sisanya. Terbalik ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah beberapa hal negatif efek ketika anak itu dari keluarga yang cerai ya. Kita skip saja. Baik. Nah, Rasulullah ketika bicara masalah keluarga, beliau stick to the point. Ya, bagaimana kebaikan seseorang itu langsung dihubungkan dengan bagaimana perilaku dalam ini seorang suami kepada istrinya. Ya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Simple tapi to the point. Ya, kalau kalian ingin tahu orang yang terbaik di antara kumpulan orang-orang, maka cari siapa yang paling bisa berperilaku, berakhlak baik kepada pasangannya. Bagi Rasulullah, that's it. That is the golden rule. Ya. Sehingga ini merupakan sebuah challenge, juga menjadi sebuah target kita bagaimana, khususnya kita sebagai para suami, bagaimana kita mulai sekarang mencoba untuk mengazamkan diri kita, saya akan mencoba yang menjadi orang terbaik, bukan kepada teman dahulu, bukan kepada yang lain, tapi kepada orang yang mendampingi saya 24 jam, bahkan mungkin sampai nanti kita tua, itulah istri kita. Itu yang sudah kita bahas bulan lalu. Kemudian, nah, sebenarnya dalam Islamic parenting, ini ada step yang pertama yang saya skip ya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah keluarga yang harmonis, itu kita mulai dari diri sendiri. Tapi ini belum saya bahas ya, kita langsung skip kepada yang kedua dulu. Ya, memuliakan pasangannya. Di mana Allah mengatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kita baca ya. Di situ ada keywordnya yang saya berikan merah, azwajina. Di bulan Januari saya sudah bahas secara panjang lebar. Ternyata dalam bahasa Arab ada dua. Kalau konotasi itu pasangan, kalau enggak azwajina, imro'ah ya. Ini sedikit bagan ya, bahwa ternyata dalam Al-Quran imro'ah itu pasangan yang ternyata mempunyai defek atau kekurangan. Apakah berbeda ke tingkat keimanannya? Seperti keluarga Nabi Lut, ternyata istri-istri mereka itu justru tidak beriman kepada suaminya. Atau kebalikannya, istrinya beriman, suaminya kafir, seperti Asia dengan Firaun. Atau dua-duanya tidak beriman, Abu Jahal dan Ummu Jamil. Dua-duanya sama-sama kafir kepada Rasulullah SAW. Tetangga sebelahnya, itu luar biasa. Itu sebut imro'ah. Kemudian yang lebih cepat juga, ketika seorang pasangan tidak punya anak pun disebut imro'ah. Ya. Ketika Nabi Zakaria dengan istrinya Aisyah, ya, ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah, disebut juga imro'ah. Ketika sebuah keluarga atau pasangan salah satunya wafat atau meninggal, sehingga apakah sang suami atau sang istri harus mendidik secara seorang diri, itu pun disebut imro'ah dalam Islam. Ya. Makanya kita dalam doa itu harapannya, Rabbana habana min azwajina, ya Allah, karuniakan kepada saya pasangan yang satu, keimanannya sama-sama, minimal sama-sama soleh, solehah. Kedua, saya yakin kalau di sini sudah diberikan momongan semua ya, tapi tidak sedikit yang saya juga menemukan yang selama 5, 6, bahkan 10 tahun, 15 tahun pernikahan, mereka masih menunggu. Karunia momongan itu kan merupakan sebuah keinginan bagi sebuah keluarga. Ya. Dan juga kalau nanti kita ditakdirkan oleh Allah, salah satu pasangan kita harus dipanggil Allah terlebih dahulu, kita mohon ya Allah, kuatkan saya untuk bisa mendidik anak secara lebih baik lagi. Jadi itu terangkum dalam makna Rabbana hablana min azwajina, seperti itu ya. Baik. Sekarang bagaimana cara kita memuliakan pasangan agar kita punya azwajina tadi itu? Di bulan Januari kita sudah bahas. Yang pertama,
pergaulilah pasangan kita, suami kepada istri, istri kepada suami, secara ma'ruf, bukan semata-mata halal haram, ya. Karena kalau semata-mata halal haram akan, iya benar secara syariat, tapi maaf menjadi kering, tidak lagi apa ya? Dia kalau mobil itu nggak ada olinya, kering saja gitu loh. Dia akan kokoh, tapi tidak smooth seperti itu. Ma'ruf akan menjadikan hubungan kita tidak semata-mata ini halal atau haram, tapi apakah apa yang saya lakukan ini akan menyenangkan pasangan saya. Itu sudah one step above dari sekedar halal dan haram. Ya. Dan ternyata Rasulullah dan istri-istrinya melakukan hal ini. Ya. Bagaimana Rasulullah itu memanggil nama sang istri bukan bisa saja beliau panggil Aisyah, tapi kita sudah tahu dalam sirah beliau memanggil Aisyah dengan Humairah, ya, yang punya kemerah-merahan. Artinya tidak semata-mata halal haram, tapi lebih daripada itu. Senang ternyata istrinya. Kebalikannya, seorang istri juga sama kepada suami. Kalau semata-mata halal haram, maaf, seperti saya sampaikan, istri bisa saja bilang, Mas, saya nggak mau masak hari ini. Karena memang bukan kewajiban saya kok. Ya, akhirnya Uber Eats lagi, menolong lagi, Uber Eats lagi, menolong lagi, ya, jebol ya, anggaran gitu kan. Tetapi istri yang soleha, yang ini memulakan pasangannya, dia akan masak yang terbaik untuk suaminya, walaupun itu bukan kewajibannya. Ya. Bahkan kita sudah bahas juga, Aisyah itu sampai marah ketika pada satu hari Rasulullah lagi dengan para sahabat di rumah beliau, ada kiriman order delivery dari Zainab. Itu kan dibanting oleh Aisyah. Karena bagi seorang Aisyah, tidak boleh ada istri lain dari Rasulullah yang membawa masakan ke rumahnya. Harus masakan saya. Itu kan sebuah hal yang luar biasa. Ya, walaupun beliau tahu ini bukan kewajiban dia. Ya. Itu secara singkat bagaimana kita menjadikan bergaul dengan pasangan itu bukan semata-mata sesuai syariat halal haram, tidak. Kita mencoba one step above than that. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana agar pasangan saya itu bahagia, suka, senang dengan apa yang saya lakukan. Itu sudah menjadi benchmark-nya. Yang kedua, nah kita sudah bahas, wahai para suami ini khususnya nih, jadikanlah dirimu sebagai qawwam. Ya, ini rekan-rekan sekalian, ini ayat yang sering kita bahas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini maaf sering salah pahami oleh para suami. Saya akan memimpin. Kamu adalah yang dipimpin, kamu harus taat kepada saya. Ternyata, rekan-rekan sekalian, dalam kitab Tafsir Al-Manar, Syekh Rashid Ridho menjelaskan ada 7 makna qawwam itu. Ya. 7 makna qawwam yang ternyata, sebentar saya coba buka ininya. Yang mungkin sebagian para suami tidak menyangka, ini fungsi qawwam yang harusnya difahami oleh para suami. Pertama, al-himayah, melindunginya. Ya. Kedua, ar-ri'ayah, menjaganya. Al-wilayah, memimpinnya. Al-kifayah, memberinya kecukupan nafkah. Ta'dibiha, mendidiknya, mengajarkannya. Kemudian, wa tawalli amriha, menata urusannya. Dan terakhir, wa islahi haliha, memperbaiki kondisinya. Lihat, dari 7 makna aqwam, ternyata tidak ada satupun yang berkonotasi saya pemimpin, kamu harus ikut apa kata saya. Tidak seperti itu. Justru dengan makna qawwam itu lebih kepada kewajiban yang ada di pundak para suami. Ibaratnya justru dialah yang melayani istri itu, yang saya tangkap. Ya. Itu yang perlu kita pahami para suami. Ya. Baik. Ini sudah kita bahas juga, ya, mana qawwam, adil seimbang, kemudian tua dan pemimpin. Ya. Di sini yang maksudnya adalah agar para suami pun adil dan seimbang dan memberikan waktu. Ya. Kalau ada suami yang bisa asik sekian jam dengan gadgetnya, dengan mungkin ada yang masih suka olahraga ini soal itu, kemudian ada yang mancing habis 6 jam, itu kan me time kita ya. Kita pun perlu adil, berikan waktu yang hal sama kepada istri kita. Dia capek, lelah mengurus anak, mengurus rumah tangga. Berikan waktu untuk jalan keluar dengan teman-temannya. Ini ATM nih, silakan jalan gitu kan. Itu adalah memberikan waktu.
qawam kepada istri kita. Yang kedua juga kita perlu pahami, istri ketika memahami bahwa suami itu adalah seorang qawam, dia adalah pemimpin, kalau ada istri yang secara pendidikan lebih tinggi, dari latar belakang keluarga yang mungkin lebih berkecukupan, lebih kaya, seorang istri tetap perlu menjaga egonya suami. Saya mau tanya nih, teman-teman nih, dari 9 istri Rasulullah, siapa yang secara materi itu lebih daripada Rasulullah? Kuis. Yang menang dapat hadiah dari Mas Rian nanti. Dari 9 istri Rasulullah, siapa yang secara finansial lebih daripada Rasulullah? Ayo. Yang pertama, Ustaz, Siapa tuh? Siti Khadijah bukan? Khadijah, ya betul. Ternyata, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat ternyata dalam sirah itu, dalam sejarah Rasulullah, cinta Rasulullah kepada 9 istrinya, yang paling dalam adalah kepada Khadijah. Kalau secara sepintas, kalau kita kacakan dengan kehidupan saat kita hari ini, seorang istri yang dari keluarga yang keturunannya itu ya kaya, bangsawan, Nobel, ya, maaf, itu sangat rentan untuk mendegradasi suami. Dari cara dia, mungkin ketika sudah menikah, sudah 3 bulan, 6 bulan, setahun, kelihatan tuh. Ini kok suami secara penghasilan begini aja nih. Itu sangat rentan sekali. Ya. Maaf, sekali lagi nih, maaf, ini kejadian dan terjadi gitu loh di Indonesia. Tetapi dalam sejarahnya, justru Rasulullah SAW dengan wafatnya Khadijah, itu kita kenal sebagai Amul Huzn, ya, tahun kesedihan. Artinya Rasulullah itu sampai wafatnya Khadijah, cintanya itu tidak pernah luntur. Bahkan Aisyah, kita sudah tahu, itu kan sampai cemburunya minta ampun. Sudah wafat saja masih diingat. Saya mencoba mencari tahu kenapa Khadijah ini kok begitu luar biasa dan spesial di mata Rasulullah. Ternyata rekan-rekan sekalian, ini khususnya para istri nih ya, ini khusus istri nih. Saat ketika sudah menikah dengan Rasulullah, Khadijah yang notabene adalah CEO Khadijah Pty Ltd, katakan seperti itu, beliau memberikan seluruh hartanya kepada suami untuk dikelola. Sekali lagi, beliau sebagai seorang miliarder dari Khadijah Pty Ltd, dia berikan seluruhnya kepada sang suami untuk dikelola. Bagi adapun untuk dia, cukuplah saya menerima ya nafkah sebulan, ibaratnya. Katakanlah seperti itu. Saya menemukan, oh ternyata ini salah satu rahasianya. Khadijah mampu menempatkan sang suami yang secara finansial di saat menikah itu lebih rendah daripada beliau angkat sehingga izah atau wibawa sang suami tetap terjaga. Itu salah satu dari sekian banyak keutamaan Khadijah. Ya, sehingga Rasulullah bisa menempatkan diri sebagai seorang suami dan Khadijah merendahkan dirinya di hadapan suami seperti itu. Itu pelajaran penting yang ya ini untuk para istri ini ya, yang kalau kebetulan secara tadi lebih tinggi levelnya. Itu makna memuliakan pasangannya. Jadi suami memuliakan istri, istri memuliakan suami seperti itu. Kemudian yang ketiga ini sudah kita bahas di bulan Januari, kita belajar dari petani ya. Bahwa petani itu kalau menanam itu ternyata begitu sabar, tidak buru-buru ya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja rencana yang kamu sukai. Jadi para suami bersabar, ya tetap telaten dalam bersama istrinya. Ini sebelum menjauh dari bulan Januari sampai bulan Mei saat ini, siapa yang terakhir kali memijit istrinya? Angkat tangan. Nah, Mas Prima, Mas, ini kayaknya pada soleh-soleh suaminya nih. Ya. Mas Ardi juga luar biasa. Berarti
Ini kajian bukan semata-mata kajian ya, artinya punya efek langsung kepada pasangan nih. Yang sebelum tidur ngobrol siapa? Ya, Mas Prima juga, Mas Aryan juga, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ternyata Ibnu Abbas itu ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah itu selalu memperhatikan bibinya itu selalu ngobrol dengan Rasulullah sebelum tidur. Ya. Jadi ternyata pillow talk itu sangat penting. Ya. Mungkin tidak semua pasangan itu sebelum tidur, kadang mungkin ketika suami pulang kerja atau ketika dinner bareng, para suami berikan waktu secukupnya untuk memberikan pada istri untuk berbicara. Ya. Itu kita belajar dari para petani. Ya. Di sini juga kita kisahkan bagaimana Aisyah menceritakan 11 tamunya kepada Rasulullah. Ya, satu aja mungkin itu sudah pusing gitu ya, ini 11. Ya. Dan Rasulullah begitu bersabar. Ingat rekan-rekan sekalian, sebuah slogan, Baiti Jannati, rumah tanggaku, surgaku. Ternyata kalau kita ingin Baiti Jannati, ya kita ciptakan dulu di dunia ini. Dan ternyata karakter rumah surga itu ngobrol. Ya. Dalam surat Al-Zariyat ayat 25, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Yatasaalun. Mereka saling berhadap-hadapan dan saling bertanya-tanya, ngobrolnya gimana saat itu, rajin mereka ke masjid deh, lu rajin ngaji, alhamdulillah kita semua jadi kumpul semua di surga nih. Itu ngobrol. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mulai menciptakan suasana surgawi di rumah walaupun di dunia ini. Kemudian juga, nah petani itu juga menjaga tanaman dari warang ya. Bagaimana Rasulullah itu pernah bertiga dengan Aisyah karena sesuatu masalah, dan Aisyah karena tidak sabar itu hampir ditampar oleh sang ayah mertua ketika menengahi ya. Ketika ditampar kembali dijaga oleh Rasulullah. Singkat kata, kita para suami, maaf, jangan pernah sekali-kali berikan tangan dengan istri kita. Saya nggak tahu kalau di Australia, apakah mungkin di Indonesia sering mendapatkan bagaimana di Australia khususnya ya, sehingga ada White Ribbon Day itu, bahwa yang mendapatkan kekerasan fisik di rumah tangga itu bukan dari orang yang jauh, bukan dari orang yang dekat dengan mereka, suaminya khususnya ya. Jadi tamparan ya, smack itu begitu mudah dilakukan. Jangan sampai kita terjadi kepada diri kita. Ya. Tirulah petani, dia menjaga tanamannya. Kita pun sebagai para suami jaga istri kita. Jangan pernah kita bermain fisik ya kepada istri kita. Dan ini harapannya tentunya nanti ketika anak-anak melihat, dia begitulah cara seorang lelaki secara gentle menghargai seorang wanita seperti itu. Ya, nah ini sudah kita bahas juga perlakuan anak kepada ibunya ya. Nah ini ketika berjalan gandenglah tangannya, datang bulan pijatlah giginya. Dan juga ini khususnya pada para suami ya, tolong perhatikan istri kita yang aktif di Instagram, di Facebook atau dimanapun yang sering selfie. Tolong berikan nasihat, jaga. Apakah kita ridho sebagai para suami yang ya mungkin alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah mendapatkan seorang istri yang cantik ya, dia pasang wajahnya secara ya masif di medsos dan dinikmati oleh friends-nya yang kita nggak tahu siapa saja. Kita harus punya kecemburuan di sini bagi seorang suami. Cukuplah saya melihat mereka yang punya kecenderungan selfie itu terkena sebuah penyakit namanya narsis ya. Narsis itu ya ingin diketahui, ini loh saya. Kenapa ini terjadi? Seringkali dikarenakan sang istri tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari sang suami. Apakah dengan kata-kata yang memujinya, dengan pandangan yang begitu ramahnya, penuh kasih sayang, itu kering di rumah itu. Ngobrol pun jarang, ya sehingga ya wajar saja sebagai seorang narun manusia, akhirnya dia mencari perhatian dari pihak yang lain. Oleh karenanya, pertama sang suami berikan arahan kepada sang istri untuk tidak mengekspos dirinya. Pada saat yang sama, berikan perhatian yang lebih banyak kepada sang istri. Sehingga
kebutuhan sang istri untuk dihargai terpenuhi di sini. Ya, itu kita belajar dari Al-Tani. Nah, juga ini sudah kita berikan juga bagaimana kita seorang ayah memberikan pesan kepada anak-anak kalau kita harus pergi keluar kota, ya, kalau ada tugas, agar anak-anak untuk menjaga ibunya. Ini si anak melihat bahwa ayah menghormati sang ibu. Itu sudah. Nah, kita sekarang masuk yang keempat. Kekurangannya tutupilah dan kelebihannya perlihatkanlah. Ya. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 187, di mana Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Rekan-rekan sekalian, ini menarik. Ini kan ayat yang ternyata berada di dalam surat Al-Baqarah yang pas ketika membahas ayat-ayat puasa. Coba kalau kita lihat, ini pas. Ini adalah surat yang Allah turunkan ketika membahas ayat-ayat puasa. Tiba-tiba Allah mengatakan sebuah tema terkait dengan masalah hubungan suami istri. Ya. Ada apa ini? Masalah puasa tiba-tiba switch ke masalah suami istri. Ternyata ini sedikit sejarah. Ketika Allah menurunkan kewajiban berpuasa kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah, pada awalnya ini mengikuti syariatnya orang-orang Yahudi. Ya. Mereka puasa dari maghrib ke maghrib 24 jam, seperti itu. Kemudian, karena dalam rangka agar orang-orang Yahudi yang menunggu di Yathrib itu yakin dan percaya bahwa inilah Nabi yang ditunggu untuk terakhir kali. Puasanya sama kok, menghadap kiblatnya sama kok, Masjidil Aqsa. Ternyata dalam sejarah mereka malah menentang Rasulullah. Akhirnya Allah mengatakan, wahai Muhammad, saat ini engkau menjadi umat yang baru. Ini kitabmu, Al-Quran, ini kiblatmu yang baru, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan ini puasamu yang baru. Kalau puasanya orang-orang Yahudi, tidak hanya 24 jam dari maghrib ke maghrib, mereka juga tidak diperkenankan untuk menggauli istrinya. Tetapi dengan rahmat Allah kepada kaum muslimin, itu diabrogate, dirubah. Ya. Sekarang puasanya hanya dari subuh ke maghrib, 12 jam saja, dan di malam hari kalian boleh mencampuri istrinya. Ya Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagimu pada malam hari bercampur dengan istrimu, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena mereka adalah pakaian bagimu, kamu pakaian bagimu. Jadi ini konteks ayat ini adalah sebenarnya konteks hubungan suami istri. Tapi oleh para pakar parenting dikembangkan lebih jauh, ini bukan semata-mata masalah hubungan suami istri dalam arti seksual ya, tapi bagaimana dalam hubungan rumah tangga, baik para suami maupun istri punya sebuah framework bahwa orang yang mendampingi saya ini adalah pakaian buat saya, gitu loh. Kalau pakaian itu, rekan-rekan sekalian, dia akan menutupi aurat kita, kekurangan kita dari luar, ya, sehingga yang di dalam tidak terlihat, dan apa yang di dalam, orang-orang luar tidak bisa melihat aib kita, ya, dan apa yang kekurangan ada di dalam tidak terekspos keluar. Secara simpel itu adalah pakaian. Sama juga berarti kita memahami dengan pakaian kita terlihat lebih indah oleh orang luar dan kekurangan kita tertutupi. Maksudnya begini, para suami maupun istri itu harus bisa menjadikan masing-masing pasangan merasa lebih confident ketika apakah berjalan bareng, apakah bertemu dengan rekan-rekannya. Maaf, itu saya pernah mendapatkan di pasangan ya di Indonesia lah. Lu habis nikah ya, hebat lu sekarang tambah fresh ya. Itu kan sebuah ungkapannya simple ya. Ternyata lu udah nikah beda ya. Dulu kucel amat, sekarang kok jadi enak dilihat gitu, lebih rapi, lebih wangi. Itu maksudnya sang istri mampu merubah atau menjadikan sang suami itu lebih enak dilihat gitu ya.
Jangan kebalikannya. Udah menikah, kita datang pakaian kusut. Orang kan bilang, istri lu kemana sih? Emang nggak nyetrika apa gimana? Gitu kan. Simple ya seperti itu. Jadi ternyata pasangan itu bisa membuat kita jadi confident atau malah terlihat lebih kurang enak dilihat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ya baik istri maupun suami jaga ini agar ketika pasangan kita bertemu dengan rekan-rekannya, dia menjadi lebih apa ya, lebih valued karena apa yang kita lakukan kepada Mas, jangan pakai baju itu dong, kayaknya kurang pas deh. Itu hal yang simple, ya. Karena mungkin ada seorang suami yang berangkat dari keluarga yang tidak terlalu peduli dengan penampilannya, sehingga ya dia pakai aja gitu loh. Istrinya melihat warnanya hijau sama merah gitu kan, nggak nyambung gitu kan, ya Mas pakai dong yang begini gitu loh. Itu adalah menutupi kekurangan dan memperhatikan kebaikan dari masing-masing pasangan seperti itu. Nah ini juga tidak hanya masalah tampilan luar, rekan-rekan sekalian, terkait dengan masalah menutupi kekurangan, juga masalah inside, internal, ada karakter. Ya. Kita sudah bahas juga di bulan Januari secara simpel, tidak salah. Dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail itu tinggal beda tempat. Nabi Ibrahim itu di Palestina, dan Nabi Ismail itu dan ibunya Siti Hajar itu di Mekah. Dalam sejarah ternyata Nabi Ibrahim hanya mengunjungi Nabi Ismail itu 2 atau 3 kali saja, maksimum 2 atau 3 kali. Ya. Yang pertama itu adalah ketika beliau datang untuk menyampaikan bahwa Nabi Ismail, wahai anakku, aku diberitakan untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika datang Nabi Ismail sudah menikah, ya ternyata sang ayahnya itu mendapati istrinya itu ya kurang secara akhlak dan menyuruh untuk menceraikan oleh sang Ismail. Yang ketiga, datang lagi dan menemukan ternyata istri yang barunya ini sopan, punya budi pekerti dan sebagainya. Kata sang ayah, tolong sampaikan kepada suamimu untuk menjaga palang pintunya. Maksudnya jaga istrimu yang ini. Hanya 3 kali Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya Nabi Ismail. Tetapi walaupun 3 kali, Nabi Ismail tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh. Buktinya ya ketika diminta untuk disembelih, Nabi Ismail tidak argue dengan pendapat dan ayahnya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga engkau mendapatiku orang-orang yang bersabar. Kenapa rahasianya bisa seperti ini? Ternyata, rekan-rekan sekalian, karena peran sang ibu, Siti Hajar, yang selalu menjaga ucapannya di dalam berinteraksi dengan anak Ismail. Siti Hajar dan Nabi Ismail tinggal berdua, single parent. Ya. Selama itulah, Siti Hajar tidak pernah berkata buruk tentang sang ayah yang tinggal di Palestina. Ya. Ayahmu justru yang di sana adalah kebaikannya, keutamaan-keutamanya. Ayahmu itu Ismail, dia adalah seorang nabi, dia adalah orang yang bertakwa, dia memimpin orang-orang yang beriman dan sebagainya. Sehingga akhirnya sang Ismail kecil itu punya sebuah frame yang benar ketika melihat ayahnya, walaupun tidak pernah melihat fisik. Sehingga ayah saya seorang nabi, ayah saya orang bertakwa. Dia walaupun tidak bersama ini, tapi punya seperti hal-hal yang membanggakan. Sehingga ketika baru pertama kali mengunjunginya dan mendapat perintah yang tidak masuk akal, Nabi Ismail hormat kepada sang ayah. Nah, kita sebagai suami dan istri yang setiap hari bertemu, tolong jaga ucapan kita, ya. Tolong jaga kata-kata kita kalau misalkan lagi makan nih bareng-bareng anak-anak nih ya. Ada kita, istri, ada anak-anak lagi makan. Kamu jangan kayak ibu kamu tuh ya. Dulu tuh kalau makan begini. Aduh, jangan. Itu kata-kata yang simpel tapi akan membuat frame, oh ibu itu begitu dulu itu. Ya. Atau ketika ayahnya sedang keluar kota, sang ibu bilang, kamu tahu nggak ayah kamu tuh dulu itu
begini. Jangan. Ya, jaga ucapan kita, karena itu akan membentuk frame bagaimana sang anak melihat ayah maupun ibunya. Selalu berikan yang kisah-kisah yang heroik yang membuat sang anak itu melihat baik ayah maupun ibu itu satu hal yang dibanggakan. Tahu nggak? Dulu itu ayah kamu itu tuh waktu mau lamar ibu, dia jalan dari Pasar Senen ke Matraman, tahu nggak? Jalan kaki hanya untuk lamar ibu, harus dikejar anjing. Tuh ayah kamu tuh punya semangat yang luar biasa. Simpelnya kan seperti itu ya. Jadi sang anak itu bangga, senang dengan ayahnya, juga dengan ibunya. Itu bagaimana kekurangan itu ditutupi dan kelebihan diperlihatkan. Ya. Nah, ini juga tadi sudah saya bahas. Nah, we eat for ourselves. Kita mau makan apapun itu kehendak kita. Tapi kalau kita berpakaian, kita untuk pasangan kita. Ya. We clothes for our spouse. Ya. Jagalah penampilan kita, ya sebagaimana kita mengharapkan yang sama kepada istri kita. Ya kita kan sebagai para suami nggak mau mendapati istri kita itu nggak nyisir, ya badannya bau, pakai baju semaunya. Saat yang sama, kita sebagai para suami, hal sama. Di rumah ya nyisir lah, pakai minyak wangi, ya pakai baju yang enak dilihat. Ya. Jangan kita nuntut pada istri, ini kita pakai kaos oblong, ya yang udah mungkin 5 tahun kucel segala macam, please. Be fair gitu, ya. Rasulullah itu kan Rasulullah itu ya ampun, wangi, nyisir, dandan. Itulah khairukum li ahli seperti itu. Ya. Kemudian, ya, nah, maksudnya ternyata rekan-rekan sekalian, maksud pakaian juga adalah kan orang kalau olahraga kan pakainya training ya. Kalau ke masjid mungkin pakai baju koko ya. Kalau kondangan pakainya batik. Itu pakaian ya. Artinya di setiap momen ada pakaiannya ya. Walaupun saya menemukan sih ada teman saya, dia mau olahraga pakai baju yang sama. Dia mau ke masjid pakai baju itu juga. Dia mau ini itu juga. Kayaknya kayak ada baju yang lain apa seperti itu. Maksudnya kita para suami atau para istri pun sama. Para suami mungkin kalau di kantor ya, ada yang mungkin sebagai asisten, ada yang sebagai supervisor, ada jadi manajer, ada pekerja, ada mungkin jadi pemimpin, jadi bos ya. Atau di luar sebagainya. Ketika pulang ke rumah, lepaskan itu semua, saya sekarang berubah pakaian saya menjadi seorang suami yang siap menjadi, ya ibaratnya menerima keluh kelah istri saya. Ya. Itu kan berganti pakaian. Ya. Tiba-tiba istri kita, Mas, tahu nggak besok tanggal berapa? 23 Oktober. Emang kenapa? Kok Mas nggak tahu sih? Ya memang berapa? Itu kan hari Senin. Ya, Mas, kenapa? Itu kan hari pernikahan kita, Mas. Itu kan menghendaki, ingin agar dia dan kita itu menjadi pasangan muda lagi. Kita harus berubah lagi. Oh iya, ya, yuk kita jalan yuk. Berubah gitu loh. Mungkin ada seorang suami yang ingin ya ustadz atau apa, kita keluarlah ayat-ayat Qur'annya seperti itu. Rubah, adjust dengan setiap masanya gitu ya. Itu maksudnya seperti itu ya. Rekan-rekan mungkin kaget ya. Rasulullah dan Umar, bahkan Umar yang ya begitu tegas, itu kalau depan istrinya itu seperti anak kecil. Tidur di pangkuannya, tuh kayak di gambar itu tuh. Mas Prima pernah nggak kayak gitu? Sering. Oh, sering. Kayaknya nih mantap nih Mas Prima nih. Ya, jadi walaupun kita punya kedudukan yang tinggi di luar, ya amanah yang besar di sebuah organisasi, dihormati, ketika pulang ke rumah, Rasulullah dan Umar itu menjadi anak kecil di depan sang istri. Itu kan berganti peran. Seperti itu. Nanti kalau anak-anak kita sudah mulai besar ya anak usia kecil, anak usia dewasa, pemuda, pakaian kita tambah lagi nanti ya. Khususnya para ayah nanti nih, ketika anaknya masih usia 0 sampai 7, kita mau nggak mau jadi badut ya, menjadikan anak itu selalu lucu dengan kita.
Itu pakaian pertama. Nanti anaknya sudah 7 sampai 14, mau beda lagi. Itu harus jadi seorang bos. Kamu bangun jam 5. Kalau malam nggak boleh nonton TV. Itu peraturan. Nanti anak sudah 14 sampai 21 berubah lagi pakaian kita. Jadi teman. Nggak lagi nyuruh-nyuruh begini. Dia jadi partner sekarang. Waduh, pakaian itu jadi banyak yang perlu kita miliki saat ini. Ya, baik. Itu yang keempat, muliakan pasangan secara ini tadi ya, belajar dari pakaian. Yang terakhir, maaf, ini yang juga masih masalah pakaian. Rasulullah itu, rekan-rekan sekalian, isinya 9. Ya. Tapi beliau mampu melihat kelebihan dari masing-masing istrinya. Ya. Khadijah, orang yang pertama beriman kepadaku. Orang yang pertama menginfakkan seluruh hartanya bagiku. Orang yang membela dakwahku. Beliau selalu mengingat itu. Walaupun secara usia 15 tahun lebih tua daripada Rasulullah. Kalau mata ini selalu melihat kekurangan, beliau lebih tua. Tapi Rasulullah tidak pernah melihat itu. Yang beliau lihat adalah kelebihannya. Tadi itu. Aisyah, beliau adalah istri yang paling cantik. Kemudian beliau adalah paling pintar. Kalau tidak salah, meriwayatkan hadis nomor 2 setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah sekitar 6.000, Aisyah 2.000 hadis. Rasulullah melihat itunya. Maaf, kalau beliau mau melihat kekurangan, apa kekurangan beliau? Aisyah, ada yang tahu? Mas Khairun Nandes, ada tahu kekurangan ibu kita Aisyah apa? Ayo, kuis. Coba tebak. Ya, jelesan ya. Hah? Kenapa? Suka jealous gitu bukan? Ya, satu-satunya. Ada lagi yang lain, Mas Ardi. Ya. Jelas, ya, sangat cemburu, betul. Aisyah sangat cemburuan orangnya. Mas Ardi apa? Nggak tahu. Nah, beliau tidak dikaruniai anak. Ya. Dengan Khadijah, 7 kalau tidak salah. Dengan Aisyah nggak punya. Tapi Rasulullah tidak pernah melihat kekurangan itu. Dia lihat kelebihannya. Hafsah, istri beliau yang merupakan anak Umar bin Khattab. Ya. Beliau menjulukinya adalah As-Sawwamah Al-Qawwamah. Seorang istri yang paling rajin puasa dan paling rajin sholat. Itu Hafsah. Kalau menurut kekurangannya, ada juga Hafsah itu sama-sama pencemburu juga. Bersaing dengan Aisyah. Ya. Dan pernah membuat sebuah case ya dengan dengan mengompori istri-istri yang lain untuk meminta jatah uang nafkah yang lebih, sehingga turun surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-28 29 ya. Rasulullah sampai sebulan itu nggak ngomong sama istri-istrinya ya. Kenapa? Ya nggak bisa berkata apa-apa gitu loh. Semuanya meminta uang belanja yang lebih. Padahal Rasulullah walaupun punya akses ke Baitul Mal, beliau memilih untuk hidup dengan sederhana. Karena beliau adalah seorang rasul, seorang toladan, ya. Dia ingin memberikan sebuah contoh kepada umatnya yang mungkin tidak semuanya itu kaya. Ya. Ada yang nanti fakir miskin, ada yang orphan, segala macam. Beliau punya sebuah visi jangka panjang. Saya menjadi sebuah contoh role model. Gitu. Nah, Hafsah itu pernah melakukan sebuah upaya untuk mengompori istrinya, gitu loh. Itu kan kekurangan juga. Ya. Tapi Rasulullah tidak melihat itu. Beliau melihat ini adalah anaknya Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang termulia, dan Sawamah Al-Qawwamah. Yang ketiga, istri Rasulullah setelah Khadijah, sebelum Aisyah. Ada yang tahu siapa? Istri kedua Rasulullah. Setelah Khadijah wafat, sebelum Aisyah menikah dengan Aisyah. Ada yang tahu siapa? Aduh, ayo. Kuis.
itu namanya Saudah. Usianya sudah 60 tahun. Satu-satunya istri Rasulullah yang sudah lanjut usia. Ini mohon jangan disalahpahami. Istri Rasulullah 9 itu, 8-8-nya itu masih muda dan cantik-cantik. Hanya satu yang maaf sudah usia lebih lanjut, Saudah. Tapi lagi-lagi Rasulullah melihat kebaikan seorang Saudah. Kenapa? Ada yang tahu kenapa Rasulullah menikahi seorang Saudah sebelum Aisyah? Ya, ini tes lagi nih. Kenapa ketika baru saja Khadijah wafat, ya, ada dua pilihan dengan Aisyah dan Saudah. Tapi beliau mendahulukan dengan Aisyah, mendahulukan dengan Saudah terlebih dahulu sebelum dengan Aisyah. Ayo, kira-kira kenapa? Ada yang coba? Berapa anak Rasulullah ketika Khadijah wafat? 6, kalau tidak salah. Maaf, yang sudah wafat. Minimal ada Zainab, ada Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Ya, karena laki-laki wafat semuanya. Minimal 4. Itu masih kecil-kecil. Beliau memerlukan seorang figur ibu menggantikan Khadijah. Makanya dipilih Saudah. Yang walaupun usia sudah lanjut, tapi sudah berpengalaman untuk mendidik anak. Bisa dibayangkan kalau beliau memilih Aisyah terlebih dahulu. Ya, Aisyah umur dengan Fatimah itu hampir sama. Ya, ini luar biasa Rasulullah, sangat luar biasa. Ya, jadi kalau melihat kekurangan, beliau tua, tapi beliau melihat kelebihannya. Saya memerlukan seorang istri tidak hanya untuk saya, tapi ibu bagi anak-anak saya. Ya, ini nggak ada yang jomblo di sini ya, semua udah nikah semua ya. Ini kalau ada yang jomblo, kalau ingin menikah, visinya itu jangan sekedar untuk saya, untuk kita. Saya ingin cari seorang istri yang pas untuk nanti untuk anak-anak saya, sehingga jauh ke depan, ya, lebih lembut, punya kemampuan untuk melahirkan, tidak galak, jadi tidak semata-mata cantik seperti itu. Ya. Baik, itu yang keempat, memuliakan pasangan. Kekurangannya tutupi, kelebihannya perlihatkanlah. Ya. Ini khususnya yang sudah memasuki usia pernikahan di atas 10-15 tahun. Ada yang usia pernikahan sudah 10 tahun? Mas Adi berapa? Ya? 10, Mas 5. 9. Mas Karun Nandes. Berapa usia pernikahan? 7. 7. Mas Ferry, berapa? Ferry pastilah ya. Hah? Ya, katakanlah below 10 ya. Bagaimana agar usia pernikahan itu ya bisa last up to 25, 30, 40 dan sebagainya ya. Ada yang mungkin melihat filmnya, ada yang pernah melihat filmnya Ainun Habibi. Saya lupa judulnya. Ya. Itu kita belajar bagaimana seorang Habibi itu usia pernikahannya ya 35 tahun, 40 tahun ya. Cintanya itu tidak pernah lekang. Ketika usia pernikahan sudah semakin bertambah, rekan-rekan sekalian, kita yakin sudah sadar bahwa pasangan kita tidak lagi secantik dahulu, tidak lagi setampan dahulu, ya, tidak lagi segagah dahulu, tidak lagi selangsing dahulu, dan sebagainya. Nih di malam 10 hari terakhir, ya, di malam di mana kita dikabulkan, selipkan salah satu doa, ya Allah, dengan bertambahnya usia pernikahan kami, ya Allah, tutup mata ini dari kekurangan-kekurangan pasangan saya, ya Allah, perlihatkan kelebihan-kelebihannya. Maaf, jangan sampai fitnah-fitnah itu mudah masuk karena kita, ya khususnya para suami ya, melihat ini, melihat itu, banding ini, banding itu, ketika melihat pasangan, ya seperti itu. Atau kebalikannya,
tutup ya Allah, tutup mata ini dari segala kekurangan, baik kekurangan fisik maupun kekurangan karakter, ya. Dan berikan kemampuan saya untuk menghargai seluruh kelebihan-kelebihannya. Dengan seperti itu, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengkaruniakan pernikahan yang langgeng sampai salah satu dipanggil olehnya, insya Allah. Yang terakhir, rekan sekalian, memuliakan adalah dengan cara membantunya. Kalau untuk bab ini saya yakin teman-teman di sini sudah hatam, karena kita nggak punya pembantu di sini, ya. Ya, para suami mungkin masak juga, nyuci baju juga, nyetrika juga, ya. Ini beda kalau di Indonesia, ya, yang ada pembantu. Kalau di sini enggak, ya. Karena dalam Al-Quran dikatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya ba'd, dan orang-orang beriman laki perempuan sebagian menolong dengan sebagian yang lainnya. Ya, kita sudah tahu Rasulullah itu dia menjahit baju sendiri, ya, mencuci bajunya sendiri dan sebagainya. Maksudnya khususnya nih para suami, jangan biarkan istri kita begitu lelah, ya, capek mengurus seluruhnya, sedangkan kita ya tidak memberikan bantuan, ya, tidak punya sebuah ownership kepada masalah rumah tanggaan, ya. Oleh karenanya apa yang kita bisa lakukan. Ini penting untuk jangka panjang rekan-rekan sekalian, ya. Karena di Indonesia masih tetap ada sebuah culture, ya, suku tertentu yang mengatakan pamali kalau ada laki-laki masuk ke dapur. Ada yang tahu nggak suku mana nih? Ayo, Mas Prima, suku mana yang di Indonesia? Ayo. Sunda. Nah, orang Sunda ya. Mas Prima orang mana nih? Istri saya orang Sunda. Nah, oh gitu. Kalau saya orang Sunda, orang ke Bandung. Betul, itu nenek saya masih ingat. Nenek saya tuh kalau musim-musim kayak gini, puasa nih pas mau lebaran, nggak boleh masuk ke dapur itu. Nah, pamali. Saya habis makan ke dapur mau cuci piring, udah jangan taruh situ. Ya, jadi itu kan efeknya ketika sudah berumah tangga, ya, apalagi tinggal di Australia, kan kasihan istri akhirnya, ya. Nah, kan sekalian kita mencoba untuk agar nanti ke depannya anak-anak kita pun, ya, anak laki-laki tetap bisa nyetrika, tetap bisa masak, ya. Bahkan mungkin lebih pintar dari istrinya, kayak Mas Rian ini. Burgernya itu luar biasa, ya. Kemudian, ya, jadi sang istri pun terbantu, gitu, ya. Karena beban beliau sudah cukup berat juga, gitu, ya. Ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Ya ini seperti itu. Ini udah ya kalau nggak salah. Baik, ini sebagai summary saja, rekan-rekan sekalian, dari apa yang sudah kita bahas dalam 2 pertemuan ini. Perbaikan itu selalu bermula dari diri sendiri. Ini belum saya bahas, ya, masih hutang. Setelah itu lanjutkan dengan memperbaiki sebagai suami dan istri dengan cara saling memuliakan. Ya. Saya memilih kata mulia itu lebih pas, ya. Dibanding cara saling menghormati, saling mencintai, tapi saya melihat memuliakan itu mencakup semuanya, ya. Karena kalau kita sudah punya sebuah visi memuliakan, artinya lebih gimana gitu, ya, melebihkan dibandingkan diri kita. Tentunya ada nanti timbal balik. Dengan cara apa? 1, bergaul secara ma'ruf, ya, tidak semata-mata halal haram, ya, tapi apakah ini baik atau tidak, pantas atau tidak, lebih dia sukai atau tidak. Yang kedua, pastikan suami berperan sebagai qawwam, ya, bukan semata-mata pemimpin yang minta ditaati, tapi pemimpin yang melaksanakan kewajibannya, sehingga nanti ketaatan itu akan tumbuh sebagai sebuah timbal balik dari itu. Yang ketiga, belajar dari petani yang selalu sabar, menjaga, melindungi, ya, pasangan-pasangannya. Yang keempat, juga sebagai pakaian, saling menutupi kekurangan, ya, dan tidak mengumbar kepada pihak eksternal, dan membuat saling masing-masing pasangan merasa confident, percaya diri dengan pakaiannya karena tampil lebih indah, lebih tampan, lebih fresh sebagainya. Terakhir, bantulah dia
baik secara fisik ya, kegiatan-kegiatan di rumah tangga, juga maaf ya, ada yang lupa, membantu secara knowledge ya. Terus para suami nih, kalau kita bisa ngajari istri kita baca Quran, tentang sholat, alhamdulillah, itu kewajiban kita. Tapi kalau sang suami mungkin kurang mampu, berikan waktu kepada istri kita untuk belajar kepada ustadz yang kredibel. Karena itu tanggung jawab kita sebenarnya. Ya. Jadi itu membantu sang istri juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan juga. Rekan-rekan sekalian, kira-kira ini yang mungkin saya bisa sampaikan sebagai serial memuliakan pasangan. Mudah-mudahan saya berharap sejak Januari, di bulan Ramadan ini, dan nanti pasca Ramadan, keluarga-keluarga, baik Mas Rian, Mas Ardi, Mas Peri, Mas Fernandes, dan Mas Prima menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Para suaminya memuliakan sang istri, dan istri memuliakan para suami. Mudah-mudahan 10-15 tahun ke depan, anak-anak kita memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena dia melihat setiap harinya, baik ayah maupun ibunya, saling memuliakan. Kira-kira gitu, Mas Dian, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah saya pribadi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz Miko atas tausiahnya. Selanjutnya kita buka seperti biasa untuk menambah pemahaman kita tentang materi ini. Insya Allah tanya jawab. Kalau nggak ditanya-tanya nanti Pak Ustadz ngasih kuis lagi. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada titipan pertanyaan dari istri saya juga nih ya. Jadi tadi menyangkut tadi poin dari Pak Ustadz untuk doa ya kepada Allah untuk supaya kita ditutup mata kita dari kayak kekurangannya gitu ya. Mungkin lebih kayak, jadi kapan Pak Ustadz ya kita harus kayak menutup mata kita, kapan kita harus kayak memberi mengingatkan gitu maksudnya kan, mungkin kapan kita untuk menutup, kapan kita untuk memilih untuk mengingatkan gitu, Pak Ustadz. Ini dari istri ya? Untuk Mas Herun Nandas harusnya nih. Ya. Baik. Bagus ya. Memang betul. Maaf, kalau ada pertanyaan lain mungkin dikumpulkan dahulu, silahkan. Supaya nanti sekalian. Itu satu pertanyaan. Ada lagi yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mas Prima. Ini tadi ada satu slide-nya yang agak menarik, yang sebenarnya menarik, tapi ada satu yang tadi membuat penasaran. Ini ada satu. Yang mana? Tentang apa? Oh, dia mute tuh. Mas Prima mute kayaknya. Mute. Ya, udah? Ya. Ini yang mana? menyambungkan nama surname. Oh. Ini seperti apa ya kalau boleh? Oke. Iya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lain? Yang ketiga. Kita dua dulu ya, saya coba jawab. Yang pertama dari Mas Harun Nandes, dari istri beliau. Memang faktanya tidak bisa dipungkiri, dengan berjalannya pernikahan ini, kita akan mulai melihat 1, 2, 3 kekurangan masing-masing ya. Ini sedikit keluar, sedikit dari pembicaraan. Kenapa pacaran itu ya, dalam Islam ya sudah tahu hukumnya. Karena dalam pacaran itu kan ada sebuah stage effect ya, efek permukaan ya. Ya kalau lagi dating, lagi malam mingguan, yang kelihatan kan yang bagus-bagus saja. Baru menikah sebulan, 2 bulan ternyata dia itu jorok, mungkin kalau ngomong kasar ya, kemudian ya kalau pokoknya hal-hal yang tidak pernah terlihat. Dengan kita menikah dengan cara yang sesuai dengan syariah ya, kita ta'aruf ya secukupnya, kemudian menikah, at least ada sebuah
beban kaget itu tidak terlalu terasa dibandingkan mereka-mereka yang tadi dengan cara yang tadi. Nah sekarang ketika sudah menikah kita melihat loh ada ini, ada itu, ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Perbaikan itu adalah sebuah hal yang mutlak untuk kita lakukan, suami maupun istri. Tetap upaya untuk memberikan memberitahu itu tetap ada Mas Hernandez ya. Misalkan, Mas, kamu kalau keluar sisir rambutnya disisir dong gitu. Mas, kamu kalau cukur jangan seperti itu, potongan saya nggak suka gitu. Atau kita sebagai suami kepada istri, kamu itu kalau pakai jilbab itu kurang menutupi masa yang terlihat ya. Itu hal-hal simpel seperti itu sampaikan ya. Saya yakin masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Atau misalkan, Mas, Mah, kamu kayaknya ada sebuah job aduh saya lupa. Masih gini, seorang istri itu dengan bertambahnya usia dia akan punya banyak kelebihan ya. Kelebihan berat badan maksudnya ya. Ini tetap perlu kita sampaikan. Makan begini, kamu begini, sampaikan gitu loh. Ya, karena bagaimanapun itu akan berefek kepada kita sebagai seorang suami ya. Nah, sekarang jadi poin yang pertama Mas Hernandez dan istri itu tetap perlu kita sampaikan secara verbal ya. Tidak mungkin pasangan kita tidak mengetahui dia punya kekurangan kalau orang yang terdekatnya nggak pernah ngomong ya. Nah, itu satu bab. Tapi yang saya maksud dengan selalu melihat kekurangan adalah ketika seorang suami maupun istri itu khususnya ketika sudah keluar ya, khususnya para suami ini khususnya nih ke tempat kerja, melihat ini, melihat itu, bertemu si ini, bertemu si anu, itu kan masuk informasi itu ya. Kita lihat dia pulang ke rumah beda dong ya, atau mungkin sebaliknya lah, mungkin sang istri ya, mungkin ada yang bekerja atau yang mungkin sering gaul di medsos, ketemu ini, ketemu itu, dia lihat di suaminya, nah kok begini. Nah itu yang saya maksud ya, hasil dari pergaulan di luar mempengaruhi cara berpandang, cara berpikir kita, dia selalu bandingkan dengan pasangan kita, dan itu setan masuk di situ. Ya. Alih-alih itu kita membuat sebuah perbaikan kepada pasangan kita, yang malah yang terjadi adalah kita selalu dalam pikiran kita, dia tidak secantik dahulu, dia tidak setampan yang dahulu, dia tidak seramah yang selalu seperti itu. Ya. Itu yang saya maksud Mas Hernandez. Ya. Jadi ini yang kita mohon pada Allah, jangan diberikan ruang untuk seperti itu. Sehingga akhirnya ketika kita nanti bergaul keluar, ya, bertemu dengan berbagai banyak pihak, itu daya serap kita akan minimal, akan lebih terfilter seperti itu. Ya, karena kita meminta doa itu. Karena kita sudah tahu efeknya akan begitu bahaya nanti gitu. Kalau kita selalu menyerap semuanya, bawa pulang ke rumah, dibandingkan dan nggak pernah ngomong lagi untuk perbaikan pasangan kita. Kira-kira itu yang saya maksudnya, Mas Hernandez ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang kedua dari Mas Prima, ini maksudnya menyambungkan nama surname. Jadi gini, Aisyah itu anaknya Abu Bakar, ya, sehingga disebut Aisyah binti Abu Bakar. Muhammad anaknya Abdullah, sehingga Muhammad bin Abdullah. Ya. Hafsah anaknya Umar, Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya. Di Arab itu ya seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia ada ibu, apa kemarin saya beri contohnya, ibu siapa yang pakai pendidikan anak itu? Lupa. Atau ini, Ibu Tin Soeharto. Emang Ibu Tin anaknya Pak Soeharto? Enggak kan? Ibu Tin istrinya Pak Soeharto. Ya. Atau ibu siapa lagi? Pasti gini, di Indonesia sebuah budaya untuk menyandingkan nama istri kepada nama suami. Ya.
Kalau kita mau halal haram, sebagaimana poin yang pertama, itu kita bisa bilang ini nggak boleh nih, ini haram. Dalam Islam nggak boleh anak perempuan itu disandingkan kepada nama suami, itu tetap nama ayahnya. Ya. Betul. Ya. Ternyata karena kita mencoba untuk tidak semata-mata halal haram, tapi apakah bisa menyenangkan pasangan atau tidak? Ternyata ada sebuah kejadian, Zainab itu sebelum menikah dengan Rasulullah, itu istrinya Abdullah bin Abbas kalau tidak salah. Itu pernah datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man huwa? Ana Zainab, kata Zainab. Rasulullah, ayu Zainab. Zainab yang mana? Kan di Madinah banyak Zainab. Kata beliau, Zainab Abdullah bin Abbas. Jadi kata Zainab, saya Zainab, istrinya Abdullah bin Abbas. Jadi di sini, kalau niat sang istri di Indonesia khususnya ingin menyaningkan namanya kepada nama suami, tapi dengan niatan bukan saya ingin menasabkan kepada suami, tapi untuk litarif, agar orang tahu ini loh saya ini istrinya Mas ini, itu boleh suap. Kenapa? Supaya sang suami merasa lebih bahagia. Tidak ada niatan baik suami maupun istri untuk merubah nasab, tidak ada. Tapi ingin memuliakan masing-masing pasangan, itu diperbolehkan. Ya, itu kira-kira. Mas Prima. Jadi Mas Prima mau istrinya mau di ini. Jadi siapa nama istrinya? Misalkan Dian Prima gitu ya. Boleh saja. Supaya sang suami itu merasa lebih bahagia, bisa lebih pahala di atas pahala. Ya, insya Allah. Ada lagi? Mas Noran, Mas Aldi, Mas Fawaz. Ada lagi ya pertanyaan? Cukup, insya Allah. Tinggal dipraktekkan semuanya, insya Allah. Ya, kalau sudah cukup jelas kalau buat saya sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti udah ya. Kita tutup nih, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, tausiahnya atas tausiahnya Pak Ustadz Niko Istika dan sudah menjawab pertanyaan dari jamaah juga. Sekarang alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, mungkin Pak Ustadz mungkin bisa dipimpin doanya Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, yuk sama-sama kita menjelang waktu berbuka puasa ini, di mana salah satu waktu untuk mustajab kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, Allah akan kurniakan sakinah, mawaddah, warahmah kepada keluarga kita. Kita sebagai para suami bisa lebih memuliakan istri-istri kita, dan istri-istri kita pun bisa memuliakan para suami. Dengan harapan mudah-mudahan ke depan kita diberikan karunia anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa memuliakan orang-orang tuanya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa lijalil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'malan shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma sul Islam wal muslimin wal mustad'afin wal yatama wal fuqara wal masakin fi kulli biladil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Mari kita tutup pengajian kita kali ini dengan beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan membaca alhamdulillahirabbil dan membaca doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf sekiranya ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Baby.